Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah pertemuan kita yang terakhir, pertemuan ke-10. Saya harap kalian sudah menginstal aplikasi SPSS yang 25, SPSS 25, atau bisa SPS sejenis dari 20, 22, 23, dan 25, 20, 22, 23, 25. Kalian bisa install bebas. Asal jangan kalian install aplikasi SPSS di bawah 20, ada 19, ada 16. Nah, itu nanti ada perbedaannya dari tampilan hingga hasil, ada perbedaan. Nah, ini bagi yang kalian sudah menginstal, untuk pertemuan ke-10 ini format absennya nanti kalian bisa screenshot SS layar kalian, bisa kalian SS, klik FN. Kalau menggunakan laptop kalian bisa klik FN, ada tulisan PRT SC SYER key. Nah, nanti ada tombol di bawah, kalian lihat nih contoh tombolnya. Oke, kalau udah di print screen, jadi ini print screen layar tadi, FN print screen. Selanjutnya kalian bisa untuk absen kelas. Jika sudah, kalian bisa ke program file. Ini ada program file, karena saya menggunakan Windows 2020, mungkin tampilannya seperti ini. Ini nanti ada 3. Kalian klik IBM SPSS Statistik 25 ini. Jangan ketukar, ini logonya. Sigma A alpha sama ada tanda bagi lingkaran biru ini. Jadi pastikan agar tidak ketukar. Kalau kalian klik ini sama, cuman ini beda untuk lisensi, ini juga beda. Nah, kita akan ke sini ke aplikasi IBM SPSS Statistik. Ini nanti aplikasi ini berguna saat kalian menghitung. Jadi saya hanya ngasih panduan dasar saja penggunaan statistiknya. Nanti untuk penjabaran pengertiannya saya buatkan PowerPoint yang berbeda atau PDF yang berbeda. Atau nanti kalian bisa ketemu di pertemuan perkuliahan selanjutnya di mata kuliah Medlib, metodologi penelitian. Nah, klik 2 kali SPSS-nya. Sudah? Jika sudah, karena tampil seperti ini. Nah, ini akan tampil seperti ini. Kalian siapkan dulu file ini, file SPSS-nya. Jika sudah, pastikan kalian ke variabel view. Nah, ini ada variabel view, ada data view. Nah, perbedaannya sudah kalian pastikan kalian sudah mengerti data view sama variabel view. Nah, selanjutnya file yang harus kalian siapkan adalah file Excel. Ini yang ada pada pertemuan ke-9 kalian sudah unduh. Saya harap kalian sudah unduh. Nah, ini ada Pengcast 1, Pengcast 5. Ini ada variabel independen, ini variabel dependent. Bisa juga kita kasih skor Nah, ini selanjutnya ada paling ujung ini deskripsi responden. Nah, ini deskripsi responden, ada usia, jenis kelamin, pendidikan, status lama di rumah sakit. Nah, pertama kita buat dulu nomor.
kita buka nomor di name nomor 1, di name ini kita ketik nomor, nanti akan muncul ini numeric 8. Nah, kita desimalnya kita buat 0, labelnya kosong aja, bisa nomor juga kita ketik nomor saja. Valuenya kosong, missing kosong. Kolom ini nanti ukuran di data view. Nah, ini nomornya sudah muncul, kolomnya kita kecilkan saja 6, 5, kolom di 5. Nah, ini udah kecil kan 5. Nomor measure-nya pastikan kita rubah jadi ordinal. Input, nah input saja. Oke. Ini width-nya lebar 8, udah apa-apa. Selanjutnya nomor sudah, kita buka lagi file Excel-nya yang tadi. Ini usia, kita klik usia, enter. Nah, ini sudah jadi. Kita rubah desimalnya 0 saja. Ini umur, kita kasih keterangan umur. Ini valuance. Nah, ini valuance karena usia itu beda sama nomor, hanya nomor kan 1, 2. Usia itu ada kodenya, maka kita klik valuance. Nah, valuance ini untuk menentukan angka. Nah, kita lihat di file Excel-nya usia. Valuance 1 itu usianya lebih besar dari 25. Nah, itu valuance 1, labelnya salah. Lebih besar 25, valuance-nya labelnya 1. Add terbalik. 1 terbalik ya. Valuance-nya 1, labelnya lebih besar dari 25. Enter. Nah, nanti akan tampil seperti ini. Selanjutnya 2 itu, nomor 2 itu 26 sampai 30. 26 sampai 30. Add atau enter. Selanjutnya nomor 3, 31 sampai 40. Add. Nomor 4, 40 sampai 41. 41 sampai 50. Salah, 41 sampai 50. Add. 5 lebih besar dari 51. Lebih besar dari 51. Terbalik ya, tadi lebih kecil ya, ini lebih kecil, lebih besar dari 51. Add. Oke. Oh, tambahan lagi 1, 6 itu absen, atau nanti karena ini untuk responden, jadi bisa jadi respondennya tidak memilih atau tidak mengisi absen. Nah, ini contoh untuk menginput usia dan labelnya umur. Kalian rubah lagi ordinalnya. Ini nanti hasilnya di sini. Nah, kita ketik 1, nanti ini 1 itu nanti ada keterangannya. Kalau 1 itu berarti umurnya di bawah 25. Nah, ini jika sudah, kalian nomor, usia, dan juga kalian bisa lengkapi sesuai deskripsi responden. Ini deskripsi responden jika kalian nanti penelitian menggunakan kuesioner. Habis usia, kalian bisa buat jenis kelamin. Ini jenis kelamin.
pastikan tidak menggunakan spasi ya, jenis underscore kelamin. Jadi kalau kalian menggunakan spasi nanti masuknya error, karena ini kita menggunakan metode perhitungan, jadi spasi itu diganti dengan garis bawah, desimalnya kita nolkan kembali, kita input valuesnya lagi kembali. Nah ini jenis kelamin, 1 itu laki-laki, 2 perempuan, 3 absen. Kita langsung klik 1 laki-laki, add 2 perempuan, add 3 absen. Nah, ini udah, setelah ini oke. Ininya 8, oke, ordinal. Selanjutnya jenis kelamin, pendidikan, status, lama di rumah sakit. Nah ini nanti respondennya ada, ini pendidikan, status, kalian langsung klik input ya, pendidikan, status, lama, skor di rumah, skor sakit. Nah ini langsung kalian buat 0. Nah ini bisa kalian itu jenis kelamin, boleh diketik ulang. Pendidikan. Kalau di label spasi bisa berguna ya, kalau di name itu tidak bisa. Status sama ini keterangan saja. Ini kalian input lagi pendidikannya. 1 itu apa tadi? 1 itu S1 dan seterusnya. 1 itu S1 dan seterusnya ya. Nanti kalian isi status itu. 1 itu apa ya? Satu itu menikah, 2 belum, 1 menikah. Nah, kedua boleh jomblo, 3 apa gitu. Lama di rumah sakit, ini keterangan lama di rumah sakit. Nah, dalam hitungan hari ya, kurang dari 5 hari. Ingat, 1 itu kurang dari 5 hari. Oke. Ada yang salah tadi. 5. Nah, ini kurang dari 5 hari. Oke. Dan seterusnya kalian isi sesuai dengan tabel ini. Tabel yang ada di Excel. Oke. Setelah selesai, nah dalam kuesioner biasanya ada keterangan, ini variabel pengetahuan kesehatan, tingkat pendidikan, dan ibu hamil. Nah, biasanya ada pertanyaan atau pernyataan. Nah ini nanti kalian input, kita ketik ini pengkes 1, pengkes 2, pengkes 3, pengkes 4 sampai 5. Ini kita klik ini, Ctrl C. Kita klik pengkes 1, 2, 3, 4, 5 sampai 5. Kita klik 5. Ini pastikan 0, kita buat angkanya 0, desimalnya 0 semua ya, 0. Aduh, ada yang dangdutan di
rumah tetangga sebelah atau pengamen. Oke, ini dibuat ordinal semua. Untuk nanti kalian bisa pelajari pengertian ordinal, nominal, sama scale. Kalian baca-baca pengertian perbedaannya. Ini sudah seperti ini. Ini kalian bisa labelnya kalian pengkes 1 juga boleh kalian samain. Udah seperti ini non. Nah, selanjutnya kalian buat sampai ke Y. Oke. Ke Y5. Ke Y5 atau bumil 5. Jika sudah selesai, nanti kalian cukup menginput sampai nomor bumil 25 saja. Oke, 25 saja sudah diinput numeriknya. Ini keterangannya. Untuk usia, jenis kelamin, ini tolong diganti jadi nominal, jadi angka nominal ini nanti perubahannya. Kecuali dari pengkes 1 itu ordinal. Ya, pengkes 1 ordinal. Nanti selanjutnya kita buat ini. Jika sudah seperti ini, kalian sudah input tadi sesuai dengan ketentuan yang ada pada MS Excel. Selanjutnya kalian ke data view. Ini ada data view. Ada nomor, usia. Kita lihat, cek lagi MS Excelnya. Ini ada nomor Excel. Nah, ini kita bisa langsung copy paste atau insert menggunakan Excel dari sini. Tapi agar lebih aman, kita copy saja. Jadi kita copy dari angka 1 sampai bawah. Ini untuk mengisi nomor. Karena ada 100. Nah, ini ternyata ada 168 responden. Ini Ctrl C, kita copy. Ini untuk mengisi nomor. Kita paste saja langsung. Nah, jika berhasil, berarti copy paste kita sama. Ini 109, 109 sama tabel yang ada di samping. Berarti kita benar cara mengcopy pastenya. Ini pastikan ini sama kan? Nomor yang ada di sini sama nomor yang kita buat. Selanjutnya usia, jenis kelamin, pendidikan, status, lama bekerja. Kita copy. Usia tadi mana usia? Nah, ini deskripsi respondennya. Usia, nama rumah sakit, ini kita copy. Ini kita copy. Selanjutnya kita paste di nomor atas. Di nomor 1 ya, pastenya pastikan di nomor 1. Usianya paste. Nah, ini udah benar, berarti kita sekarang ke pengkes 1. Nah, ini bisa begini, pengkes 1 kan. Pengkes 1 sampai pengkes 5. Nah, selanjutnya 5 juga. Kita lihat. Nah, ini kan ada pendidikan, ada sampai pen 7, ibu hamil pen 6. Berarti langsung kita copy aja ini. Blok semua area dari atas dulu ke samping sampai bumil 5 kita blok ke bawah.
Sampai bawah udah, sampai bawah kita blok. Ctrl C. Nah ini jadi berubah kan. Ctrl C sudah di copy. Klik kanan, copy, salin. Ini nanti ini jadi pecah-pecah ya, jadi garis muter ya, garis bayang. Selanjutnya paste. Nah ini sudah jadi untuk menginput data responden yang semula dari MS Excel, atau kalau kalian sambil menginput bisa juga kalian input dari lembar kuesioner yang kalian sebar. Jika kalian sebarnya 5000 atau 500, kalian bisa input satu-satu. Nanti ini kode kenapa 8 dan kenapa 7 ada di PowerPoint pertemuan ke-10, kalian bisa baca. Dan kenapa ordinal atau nominal kalian bisa baca di materi yang ke-10. Selanjutnya kita sambil lihat ke PowerPoint pertemuan selanjutnya. Setelah menginput ini, kalian bisa lihat data view. Ini sudah diinput. Ini selanjutnya kita akan mengolah data responden. Tadi kan sini kita udah menginput data responden, nama, usia, jenis kelamin, pendidikan, status. Nah, tadi karena penelitiannya di rumah sakit, jadi berapa lama di rumah sakit, bukan berapa lama bekerja. Ini nanti sama kan tadi. Selanjutnya kalian ke analyze, deskripsi statistik, frekuensi. Nah, kita ke sini lagi ke statistik kita, analyze, deskripsi statistik, frekuensi. Jika kita ingin mengetahui berapa usia, kita klik usia saja, klik OK. Sudah. Nah ini nanti akan muncul seperti ini, jumlah presentasi. Bisa juga menggunakan MS Excel kemarin. Frekuensinya ada 20, umur lebih besar, lebih kecil dari 20. Lambangnya terbalik ya, lebih kecil aja. Lebih kecil dari 20 ada 29. Nah, antara umur 26 sampai 30 ada 54. Nah, presentasinya segini, 17%, 32. Ini presentasinya. Nah, jumlahnya tadi kan, jumlah total responden itu ada 168. Nah, ini 168. Oke. Ini untuk mencari frekuensi. Jadi untuk mencari frekuensi, kalian bisa menggunakan transport analyze, deskripsi, frekuensi. Nah, itu untuk usia. Jika kita mau mengetahui frekuensi, jenis kelamin, ini kita balikin lagi. Nah, jenis usia udah, jenis kelamin. Oke. Ini hasil dari jenis kelamin. Nah, nanti ada dua nih, ini usia di atas. Ini hasil output yang sudah kalian baca. Output adalah hasil olahan perhitungan SPSS. Nah, ini bisa di copy, ini bisa kita copy. Nah, kebetulan formatnya sesuai dengan model tabel untuk skripsi. Jadi tabelnya belakangnya kosong, samping kiri kanannya kosong. Ini kalian bisa copy, paste, klik kanan, copy. Nah, paste nanti di MS Word jika kalian ingin menggunakan data ini sebagai acuan atau perhitungan lampiran perhitungan frekuensinya. Nah, ini langsung dipaste, dia nanti langsung berubah
ke tabel, tapi bagusnya kalian itu paste spesial. Oh, ini bisa jadi. Udah, ini hasil frekuensi untuk jenis kelamin usia. Jadi kalian tindak lanjuti sampai ke lama bekerja. Hitung frekuensinya dan beri keterangan pada setiap data nominal ya. Jadi ini ada data nominal. Kalian hitung frekuensinya berapa, kalian jabarkan keterangannya. Itu adalah untuk menghitung frekuensi. Atau kalian mau lebih cepatnya, kalian blok semua, pindahin ke variabel tadi pas analyze, deskripsi, frekuensi. Nah, ini bisa kalian pindahin semua, hasilnya lebih cepat. Bisa seperti itu. Tadi saya gunakan secara manual satu-satu. Ini hasilnya. Bisa tampilannya seperti ini, hasil outputnya. Bisa seperti output yang tadi, tergantung settingan outputnya. Selanjutnya kita akan menghitung ini uji validitas dan uji reliabilitas. Validitas adalah suatu indeks yang menunjukkan alat ukur itu benar-benar mengukur apa yang bisa kita ukur. Nah, nanti perhitungan atau kuesioner yang kita berikan ke responden itu datanya valid atau dapat diukur. Nah, nanti ada rumus-rumus lainnya. Ini hanya gambaran saja. Apabila valid, apabila dikatakan valid data validitasnya, maka R hitung lebih besar daripada R tabel. R hitung itu adalah data dari SPSS statistik yang sedang kita olah nih. Jadi dia itu harus lebih besar daripada R tabel. R tabel biasanya kisaran atau rata-rata di atas di bawah 3,00. Jadi nanti kita lihat cara mengambil atau mencari R tabelnya. Kalau nggak valid, apabila R hitung lebih kecil daripada R tabel. Ini untuk penghitungan validitas. Ya, penghitungan validitas. Nah, ini pastikan kalian sudah mengetik ini. Pengkes 1, pengkes 2, pengkes sampai 5. Jika sudah, maka kalian menggabungkan atau menggunakan transform. Jadi kita buat transform dengan kata pengetahuan kesehatan atau variabel Y. Ini berikut caranya. Kalian ke data view ya. Pastikan saat mengolah rumus seperti tadi, ini analyze, description, kalian ada di data view. Sekarang kalian ke transform, object variable, kalian pilih target variabel, kita ketik apa tadi, pengetahuan kesehatan, underscore kesehatan underscore x1. Nah, selanjutnya kita klik pengkes 1 ditambah pengkes 2 ditambah pengkes 3 ditambah pengkes 4 ditambah pengkes 5. Terus oke. Nah, setelah oke, nanti akan muncul sini log. Kalian ke variable view, sudah ke variable view. Nah, nanti akan muncul sini pengkes 1, datanya kita ganti scale. Nah, ini pengkes 1 datanya scale, ini kita kecilin saja.
Ini kita kecilkan saja tuh 10. Nah ini pangkat 1. Oke. Nah ini pangkat 1 ada di ujung. Nah ini. Oke, jika sudah pangkat 1, sekarang kita ke pendidikan. Nah, tadi ini kita lihat file Excel-nya. Tingkat pendidikan ibu. Berarti kita buat sama transfer compute. Ini pendidikan underscore x2. Nah ini karena pendidikan cuman pen aja 1-7, klik pen 1 ditambah pen 2, klik 2 kali juga bisa, atau ke tanda panah, pen 3 panah buang tambah pen 4 tambah buang, pen 5 buang tambah pen 6 buang tambah pen 7 buang tambah sampai pen 7 saja. Terus oke, ini kan pendidikan. Nah nanti untuk yang ibu hamil sama, kalian langsung buat aja ibu hamil. Nah jika berhasil, ini nanti compute-nya akan seperti ini. Ini proses ready, ini sudah selesai prosesnya. Nah ini tadi kan kita compute pendidikan X2, nah kita buat pendidikan X2. Kita klik ke data view, ini outputnya harap disimpan. Kita ke variable view, nah ini ada pendidikan X2. Nah selanjutnya sama untuk ibu hamil, transfer compute. Nah, kita bikin ibu hamil, ibu underscore hamil, bumil ya, ibu hamil ya, bumil underscore hamil underscore y. Ini langsung kita hapus saja. Nah, kita hapus, kita klik bumil 1 buang tambah bumil 2 buang tambah bumil 3 buang tambah bumil 4 buang tambah bumil 5 buang tambah. Oke. Nah ini lagi running compute-nya nih, kan compute terlebih dahulu. Nah ini kita kasih keterangan X1 sama dengan pengetahuan kesehatan. X2 sama dengan pendidikan ibu hamil. X3 Y sama dengan ibu hamil. Ini seperti ini. Nah, nanti data view-nya sudah tercompute secara otomatis. Nah, ini cuma kita belum kurangi desimalnya. Kita kurangi desimalnya jadi 0. Ini agar kita tidak bingung. Pastikan desimalnya 0. Jadi nggak ada 40 aja cukup, nggak perlu 40,00. Oke, selanjutnya kalian bisa lihat ke PowerPoint. Bisa lihat PowerPoint. Ini setelah mengcompute hasil compute, nah nanti hasil outputnya seperti ini. Selanjutnya kita akan ke uji validitas. Kalian bisa klik analyze scale variability analysis. Nah, ini nanti tampilannya seperti ini. Kita klik analyze scale variability. Nah ini karena kita ingin mengetahui
validitas dari pertanyaan 1 sampai 5, kita bisa blok, buang ke item sama X1. Kita buang. Selanjutnya kalian bisa ngikuti sesuai panduan PDF atau PowerPoint yang sudah saya buat. Ini kalau tadi pengetahuan kesehatan, Prankkast, cuman ada total ini yang scale beda, yang tadi kita buat compute, kita pindahkan semua sama. Nah, selanjutnya kalian bisa klik statistik. Nah, ini ada item-item yang perlu di checklist 1, 2, 3. Nah, ini kalian ke statistik, item, scale related, none. Selanjutnya continue. Selanjutnya ini kita karena pakai Alpha Combat, kasih aja Alpha Combat. Nah, nanti kalau kalian milihnya Goodman bisa Goodman atau Speed Harp. Ini nanti di metode penelitian akan dijelaskan lebih jelasnya. Kenapa pakai Goodman, kenapa pakai Alpha Combat. Oke, selanjutnya oke. Ini kita lagi running reliability. Nah, kebetulan tadi kita menggunakan 186 responden, maka dikurangin 5 jadi 183. Nah, nanti kita cari tabelnya, hasilnya adalah 0,15. Nah, jika lebih besar daripada 0,15, maka data tersebut valid. Nah, kebetulan di sini data kita adalah 0,7, 0,7, 0,8, 0,8, 0,6. Jadi datanya lebih besar daripada 0, ini, maka disebut valid. Dan reliabilitasnya ini lebih besar daripada 0,8. Hasilnya adalah 0,8 dan lebih besar daripada 0,60. Ini hasil perhitungannya. Kita lihat di output SPSS kita. Nah, ini Alpha Combatnya 0,8, 0,809, sama hasil PowerPoint karena datanya sama, 0,09. Nah, ini kita lihat ke bawah, hasil outputnya itu ada di sini. Nah, ini tabel item total statistik. Nah, ini untuk validitas dari pertanyaan 1 sampai 5. Ya, pertanyaan 1 sampai 5 ini validitasnya seperti ini, berarti datanya valid. Selanjutnya kalian bisa hitung data validitasnya untuk 2 item pertanyaan selanjutnya, yaitu pendidikan dan ibu hamil. Kalian lakukan hal yang sama, analyze, scale, reliability lagi. Ini yang kedua, kita buang. Ini sama, kita blok sampai 7, buang ke kiri. X2 nya kita masukin karena ini kan pendidikan X2. Nah, ini statistiknya pastikan ini item, scale, dan scale istilah-nya dimunculkan. Continue. Oke. Nah, untuk pendidikan ibu hamil. Ini hasilnya. Nah, ternyata datanya sama, lebih besar daripada 0,16. Realitasnya ini bisa realitas ini. Oke, itu adalah pengolahan untuk mengetahui validitas dan reliabilitas. Ini cara
menentukan atau mencari tabel atau mencari R tabel. Tadi kan ada R hitung harus lebih besar daripada R tabel. Nah, R tabel itu ada pada diagram atau tabel R. Nah, itu pencariannya berdasarkan ini jumlah responden atau sampel yang kita gunakan. Nah, karena sampel kita 168, 168 itu harus dikurangi 2. 168 ini kan N dikurangi 62, 62. Nah, kita mau menggunakannya menggunakan standar errornya mau yang berapa persen. Nah, kita gunakan yang ini 5%, atau kita juga bisa gunakan 10%, 0,1%, 0,1 atau 0,5. Nah, ini kan persentase nih. Nah, bisa di sini 1, 2, atau di sini. Ini adalah standar errornya ya, berapa persen ya. Kalau mau menggunakan 2% atau menggunakan 1% atau 0,1%. Yaitu ini adalah penggunaan atau mencari R tabel. Kalian bisa mencari di Google draft R tabel. Ada sampelnya, ada yang dari 1 sampai 1000. Ini karena ini kita menggunakan 168, saya potong. Sekarang kita menggunakan selanjutnya kita menguji kolerasi. Pastikan data view Nah, ini kita tadi sudah menyeting ini kan, pengetahuan kesehatan, pendidikan ibu hamil, sama ini ibu hamil ya harusnya ya, tapi tampilannya belum dirubah. X1, X2, Y, ini nanti seperti ini. Nah, ini tadi sudah kita ke data view seperti ini, 168, 168. Nah, kalian ke analyze correlate bivariate. Oke, kita ke praktek. Ini prakteknya analyze correlate bivariate. Nah, kita pindahkan data scale ini kita pindahkan. Nah, ini sebenarnya ini sudah muncul, sudah kita pindahkan semua. Nih, pastikan ketiga variabel tersebut sudah dalam kolom variabel. Selanjutnya correction correct. Ini kita klik, kita lihat ini standard deviation-nya dimunculkan. Ininya kita ke persen, ini yang one time flag. Stylenya tidak usah. Ini kita selanjutnya klik OK. Ini lagi melakukan running correlation. Tunggu sampai beberapa saat atau sampai selesai. Muncul hasil lognya terhadap X2 0,64. 0,64 nih, X1 terhadap X2 0,64 yang paling bawah. Angkanya itu di antara 0,647. 0,647 itu ada di antara ini. Interval koefisiennya segini, di antara 61 sampai 80, berarti kolerasinya kuat. Tingkat hubungan korelasinya kuat. Ya. Nah, jadi kalau nanti hasilnya 0,486, nah 0,486 kan ada yang sedang. Nah, berarti hasilnya sedang. X1 terhadap Y. X1 terhadap Y 0,64. X2 terhadap
Y 491. Ini sama Y terhadap X2 ini samanya hanya dibalik saja. Jadi tabelnya seperti ini. Ini adalah untuk menghitung korelasi. Kita lihat outputnya. Nah, ini outputnya. Ini output korelasi. Jadi kita klik aja korelasi dan berarti di sini nih korelasinya. Nah, ini 0,647. Nah, nanti kalau ada pertanyaan 0,47 ini korelasinya apa? Nah, kita harus lihat item ini, interval koefisiennya. Nah, sangat sedang. Sangat sedang itu interval koefisiennya antara 0,41 sampai 0,41 sampai 0,6. Dikatakan sedang. Ini sedang nih. Oke, sudah. Selanjutnya ke uji regresi. Kalian bisa ke tadi ke data view, regression, linear. Nah, ini kalian masuk ke ini Excel data view, analyze regression linear. Ini analyze regression linear. Kita pindahkan dependent. Dependent itu X1 yang tadi sempat ada di pas Excel saya buat. Dependent X1, X2 itu dependent, Y itu independent. Nah, nanti kalian bisa cari pengertiannya apa. Ini kalian pas input dependentnya X1, independennya Y. Statistik kita keluarkan R square nya di tentang. Nah, sudah itu aja, cukup. Option 30, pastikan statistiknya estimate di centang, mode fit sama R square ya. Oke. Nah, nanti muncul mana regression. Ini regresi masih. Udah, nah ini akan muncul seperti ini. Nah, regression. Nah, ini kita yang akan ambil ini square. Ini untuk yang satu. Selanjutnya kita transform lagi, analyze regression linear. Nah, tadi ini kan X1 nya dibuang kembali, masukin X2, buang lagi ke dependent. Oke, ini cara bacanya. Cara baca statistiknya. Ini hanya contoh untuk koefisiennya. Jadi untuk yang warna biru, ini uji T-nya. Variabel X berpengaruh signifikan terhadap variabel Y. Karena kan tadi kita menghitung Y itu sama dengan ibu hamil ya. Ibu hamil. Nah, ini Y-nya salah nih, belum diganti. Yaitu ibu hamil. Ini X1 itu pengetahuan kesehatan. Nah, angkanya itu adalah 7,15. Nah, ini angkanya ini 158. T tabelnya adalah 2,01. Jadi angkanya lebih besar.
Nah, untuk mengetahui signifikasinya dari warna hijau ini 0,0, lebih kecil daripada 0,5. Di setiap item angka ini sudah ada aturan-aturannya. Jadi untuk mengetahui signifikannya, maka akan dihitung lebih kecil daripada 0. Karena ini 000, maka signifikannya bagus. Kita lihat di output kita. Ini 0, 0,0. Kita pakai regresi yang pertama dulu ya. Ini regresi yang pertama, ibu hamil terhadap pengetahuan kesehatan. Y-nya kan ibu hamil. Ya, ibu hamil. Signifikannya 0,0. Ini ANOVA-nya ini ibu hamil. Sudah ada di keterangan PowerPoint ya. Terus ini koefisiennya, UJT-nya, pengetahuan kesehatan terhadap ibu hamil itu besarnya 7,28. Nah, ini output-outputnya sudah dijelaskan di sini. R-square-nya tadi kan mode summary, ini mode summary-nya nih. Mode summary di atasnya. Nah, ini R-square. R-square-nya 492. R-square salah. Ini R-square 0,42. Nah, 0,42 besar 0,24 atau sebesar 23%. Jadi 0,236 langsung dikali 100 aja. Jadi munculnya presentasi. Ini untuk mengetahui pengaruh lain. Jadi pengaruh pengetahuan kesehatan terhadap ibu hamil. Ini Y-nya harusnya ibu hamil ya. Tadi salah, ibu hamil itu sebesar 23,6. Nah, sisanya itu 7,6, 100 dikurangi 23 ya. 76,4 dipengaruhi oleh variabel lain. Ini bisa juga persamaan regresinya seperti ini. Mungkin di perawat jarang menggunakan persamaan regresi, langsung hasilnya saja. Untuk yang X2 bisa juga kalian hitung atau kalian cari sesuai dengan metode yang tadi. Kan tadi kita sudah hitung ini outputnya untuk X2 terhadap Y. Ini X2 pendidikan ibu hamil. Y-nya ibu hamil. Nah, ini hasilnya R-square-nya 0,442. Berarti berapa persen pengaruh pendidikan terhadap ibu hamil. Dan signifikannya berapa? Ini signifikannya 00, berarti bersignifikan. Selanjutnya ini P-nya 7,28, berarti lebih bagus dari ini. Syarat-syaratnya ada di sini. Saya sudah tandakan. Nah, ini adalah mencari tadi T tabel, sekarang R tabel. Ini R tabelnya. DF-nya itu tadi responden atau sampel 166. Jadi dikurangi 168 dikurangi 2, 166. Nah, kita menggunakan 5%. Standar errornya 5%, berarti di sini 0,050. Nah, berarti 0,1. Ini T tabelnya 0,97743. Ini 0,
harusnya 0,19. Oh, ini tabel. Ini maksudnya lebih besar dari tabel gitu. Jadi angkanya bukan 0,2 ini ya. Angkanya itu 1,9. Oke, itu aja. Sampai regresi kita gunakan sampai regresi saja. Nanti kalian bisa baca-baca dan lebih lanjut lagi di pertemuan metode penelitian. Oke, di sini kita akan diskusi di WhatsApp group dan data-data hasil outputnya dijadikan tugas ke-8. Jadi ada data output ini, kalian copy ke MS Word, data-data dari validitas sampai korelasi, kalian save as outputnya, dan hasil outputnya yang ini seperti ini, kalian bisa copy ke MS Word. Selanjutnya dikasih penjelasan penjabarannya secara singkat yang kalian ketahui. Contohnya ini tadi kita ulang, validitasnya ulang. Validitas analysis scale regression, karena tadi ketinggalan ketutup aplikasi. Nah, ini contoh contoh validitas, kalian copy outputnya, paste di MS Word. Ini tadi kan jenis kelamin, ini satu itu frekuensi. Ini kalian jabarin, contohnya laki-laki dalam tabel atau setelah kalian dalam penelitian dapat laki-laki sebanyak 136 dan perempuan sebanyak 32 dari total responden sebanyak 168. Ini untuk frekuensi tadi ada 5 kalau tidak salah. Selanjutnya validitas. Ini untuk validitas, uji validitas. Nah, ini pertanyaan ibu hamil. Kalian bisa jelaskan sesuai panduan yang ada pada PowerPoint. Selanjutnya file MS Word ini disimpan ke dalam PDF. Kalian bisa save as, simpan, save as. Latihan tugas 8 di save as PDF ya. Ini untuk merubah PDF semua MS Word, semua MS Word ya, MS Office itu bisa merubah ke PDF. Hanya save as tipenya aja diganti PDF. Nah, nanti mau halamannya yang mana aja kita bisa option di sini. Halaman 1 dari 1. Oke, selanjutnya simpan. Standar penyimpanan ini minimal aja. Selanjutnya simpan. Dan muncul file berupa PDF yang akan dikumpulkan.
di Google Form. Setelah itu ini data output hitung ini kalian save juga, save as. Ini nanti output latihan 8. Kasih nama kalian, nama underscore name underscore kelas. Nah, ini di save as seperti ini untuk diupload di Google Form tugas ke-8. Mungkin itu aja penjabaran SPSS, dasar-dasar SPSS ini. Kalian bisa bertanya jika kurang jelas. Maksimal pengumpulan tugas sebelum UTS. Jadi kalau kalian UTS hari Senin, berarti hari Minggu sudah diinput. Dan apabila ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Sebelum UAS maksudnya, sebelum UAS, 1 hari sebelum UAS bisa dikumpulkan. Jika ada hal-hal yang kurang jelas, kalian bisa komunikasi via Jeffrey atau ke Google Class, bisa ditanya di situ, atau perihal-perihal lain. Itu saja. Oh iya, saya lupa, ada WhatsApp jadi beberapa teman yang terkendala saat menginstal. Terkendala saat menginstal aplikasi ini karena aplikasi SPSS ini sangat besar. Perhatikan saat menginstal semua aplikasi di nonaktifkan. Semua aplikasi di nonaktifkan, mulai dari aplikasi-aplikasi yang berjalan seperti ini. Nah, itu di nonaktifkan, baru kalian bisa lebih cepat menginstalnya. Oke, sampai di sini. Kalau ada kata-kata saya yang salah dalam mata perkuliahan online pertemuan 1 sampai 10, saya minta maaf. Kalau ada nilai-nilai yang kurang, berarti kalian kurang kerja keras. Semoga perkuliahan